ditanyakan oleh dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Pertanyaan kedua. Nah ini, kenapa kita butuh dengan agama? Kenapa nggak dibebaskan aja manusia itu? Kenapa harus mengikuti agama? Nah ini adalah merupakan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab ya, karena bagaimanapun orang melakukan sesuatu itu kalau ada dasarnya, ada pijakannya itu pasti akan semakin mantap gitu. Orang mau pergi katakanlah dari Bandung mau ke Jakarta. Ketika tahu kenapa saya harus ke Jakarta, oh karena saya harus bertemu dengan ibu saya, bertemu dengan keluarga saya, pasti beda. Dan ketika orang berangkat ke Jakarta, saya harus ke Jakarta ngapain dan begitu. Sama. Di dalam masalah ini, kenapa orang itu harus beragama? Ini menjadi pertanyaan yang kita selesaikan juga pada bagian ini. Intinya kenapa kita harus beragama? Kita harus tahu dulu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, menciptakan alam dunia ini, menjadikan dunia seisinya ini, Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara semua makhluk ciptaannya ini manusia sebagai apa? Sebagai pemegang amanah. Lagi diperbaiki Pak Dwi? Gimana? Ada mana yang jatuh? Sudah. Oh ya, sebentar. Kalian mau direct sudah siap. Bisa dilanjutkan. Boleh. Langsung. Saya mau merekam. Oke, langsung sudah siap. Ya. Tadi sampai mana? Oh ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia seisinya ini dari mulai semua makhluknya, Allah telah memilih satu di antara makhluknya itu yang bernama manusia sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah yang diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, ini dijelaskan dalam banyak surat Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata pada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Wallazi ansha'akum wasta'marakum fiha, dalam ayat lain, wallazi ansha'akum wasta'marakum fiha. Allah adalah zat yang menjadikan bumi dan menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi manusia kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin bumi ini, menjadi orang yang meramaikan bumi ini. Oleh karena itu sebagai tindakan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja. Artinya seorang pemimpin harus ada bekal yang dibawa. Seorang yang melakukan perjalanan harus melengkapi dirinya dengan berbagai hal yang mendukung dia untuk menyelesaikan perjalanannya tadi dengan sempurna. Sama manusia ketika dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa benar-benar menjadi khalifah di muka bumi ini, yang bisa meramaikan bumi ini, yang bisa memimpin bumi ini sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan berbagai hal, dengan banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu juga telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi sebenarnya dalam diri kita ini ada banyak potensi yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya semua potensi itu adalah merupakan bekal kita bagaimana kita mampu menjadikan bumi ini menjadikan bumi ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita. Yang pertama, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kaji dulu satu persatu. Sebelum kita rujuk permasalahan, yang pertama kita dijadikan oleh Allah tadi sebagai khalifah, dipilih. Orang terpilih itu istimewa kan begitu. Yang kedua, Allah menjadikan kita, membekali kita dengan bentuk yang paling sempurna. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna.
paling ganteng lah di Sukabumi ini kan begitu. Kalau nggak percaya kita coba kita ke kebun binatang dari awal sampai akhir kita samakan. Pasti kita yang paling ganteng. Saya bersilat pokoknya. Tapi saya belum laku Ustaz, insya Allah. Emangnya barang jualan kan begitu.